Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Windari. Saya dari SMP Telfitiah Binjai, CGB Angkatan 7. Di sini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan refleksi modul 1.1. Di dalam modul ini kita akan mempelajari tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, yang terkenal, ingat so sung tuloda ing madya mangun karsa tuturi handayani, di mana di depan kita bisa menjadi suri teladan, di tengah kita bisa membangkitkan semangat, dan ketika di belakang kita bisa memberikan motivasi. Kemudian dari modul 1.1 ini saya juga mempelajari beberapa filosofi KHD yang sangat menginspirasi saya sebagai seorang guru. Yang pertama adalah pendidik sebaiknya sebagai penuntun kodrat tumbuh kembang anak yang telah dimilikinya. Kemudian mendidik anak harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Kemudian pendidik juga harus menanamkan budi pekerti terhadap anak. Dulunya saya percaya bahwa semua anak di kelas mempunyai kemampuan yang sama terhadap mata pelajaran saya, sehingga saya banyak menuntut mereka agar lebih kerja keras dan disiplin dalam mempelajari pelajaran yang saya berikan. Tapi setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa anggapan saya adalah salah. Karena setiap anak mempunyai bakat dan potensinya masing-masing yang dibawanya dari lahir. Kemudian kitalah sebagai pendidik yang menebalkan garis-garis potensi itu agar muncul ke permukaan yang bermanfaat untuk kehidupannya maupun kehidupan masyarakat luas. Hasil akhir tidak harus dilihat dari angka-angka, tapi bagaimana mereka terus berproses menjadi lebih baik. Kemudian hal yang dapat diterapkan di kelas sesuai dengan pemikiran KHD adalah yaitu saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil penilaian diagnostik. Di awal saya berikan penilaian terlebih dahulu, diagnostik baik kognitif maupun non-kognitif. Baru setelah itu saya merancang pembelajaran diferensiasi. Nah, ini adalah contoh dari saya menerapkan pembelajaran diferensiasi secara proses berdasarkan minat siswa dan gaya belajarnya atau kodrat alamnya. Berikut videonya.
video berikutnya ini adalah pembelajaran yang berpihak pada murid yang sesuai dengan kodrat zamannya. Kita sama-sama mengetahui bahwa kita mengajar anak-anak yang hidup di era abad 21 yang penuh dengan digital begitu ya. Jadi selama ini mereka sangat antusias sekali dengan games. Jadi bagaimana kita dengan games itu juga bisa dijadikan sebagai sumber belajar untuk mereka. Jadi games dialihkan adalah ke arah yang lebih bermanfaat bagi mereka. Dan ini dikatakan bahwa kita sudah bisa ya mendidik sesuai dengan kodrat zaman mereka. Nah, video berikutnya ini adalah pembelajaran yang berpihak pada murid yang sesuai dengan kodrat zamannya. Kita sama-sama mengetahui bahwa kita mengajar anak-anak yang hidup di era abad 21 yang penuh dengan digital begitu ya. Jadi selama ini mereka sangat antusias sekali dengan games. Jadi bagaimana kita dengan games itu juga bisa jadikan sebagai sumber belajar untuk mereka. Jadi games dialihkan adalah ke arah yang lebih bermanfaat bagi mereka. Dan ini dikatakan bahwa kita sudah bisa ya mendidik sesuai dengan kodrat zaman mereka. Dan berikutnya kita sebagai pendidik dapat menjadi pamong dan penuntun bagi mereka. Bagaimana pamong itu membimbing mereka untuk bisa mengeluarkan segala potensi yang ada di diri mereka agar mereka dapat bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Kemudian saya juga melakukan pembelajaran berbasis proyek dan menghasilkan karya ataupun produk, di mana di sini kita lebih juga melihat kontekstualnya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana dengan proyek itu mereka dapat konsep fisikanya seperti ini di alam sekitar. Kemudian saya juga berusaha untuk bisa membuat pembelajaran lebih aktif dan menyenangkan bagi siswa. Dan di sini ada beberapa yang sudah dilakukan, yaitu bagaimana pembelajaran yang saya rancang berkaitan dengan kehidupan nyata mereka, kemudian mereka asik bekerja dan berdiskusi dalam kelompok, kemudian bereksperimen untuk membuktikan suatu konsep yang berguna bagi kehidupan. Kemudian mereka juga bereksperimen membuktikan suatu konsep dan mengaitkan ya konsep tersebut dengan nilai kesyukuran mereka terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian bereksperimen juga tentang suatu konsep yang berkaitan dengan alat teknologi, kemudian melakukan pengamatan terhadap alam ini. Kemudian mereka juga terbiasa untuk melakukan presentasi ke depan kelas, kemudian saling bekerja sama dan bertanggung jawab, kemudian sama-sama ya menjaga kebersihan sekolah. Baik, demikian saja Bapak Ibu sekalian. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.